Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan dan juga akan menjelaskan terkait dari external interface requirement atau kebutuhan antarmuka dari eksternal. Nah, sebelum kita membahas materi ini lebih jauh, alangkah baiknya untuk mengetahui ada siapa saja di dalam kelompok 4 ini. Jadi anggota kelompok 4 yang pertama ada saya sendiri, Abrul Soba, dengan 3 digit NRP terakhir 145, Bagas Raffi Dewantara 091, Sinta Dewi Rahmawati 231, Safri Hidayatullah 036, Bimo Rajendra Widyadana 210, dan Muhammad Gandhi Utomo 160. Nah, jadi di kesempatan kali ini ada beberapa topik yang akan kita bahas. Ada 4 topik. Yang pertama user interface, yang kedua hardware interface, yang ketiga software interface, dan yang terakhir adalah communication interface. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pembahasan materi yang pertama yaitu user interface. Jadi di sini ada definisi apa itu user interface. User interface sendiri adalah aspek penting dari produk perangkat lunak. User interface sendiri merupakan bentuk tampilan grafis yang berhubungan langsung dengan pengguna ataupun user. Antarmuka pengguna berfungsi untuk menghubungkan antara pengguna dengan sistem operasi sehingga komputer tersebut bisa digunakan. Next. Nah, apa itu fungsi-fungsi dari user interface? Pertama itu ada kemudahan penggunaan. User interface sendiri berfungsi untuk memudahkan user untuk berinteraksi dengan sistem secara efektif dan efisien. Lalu ada navigasi, membantu user menavigasikan melalui aplikasi atau situs web. Lalu ada estetika visual, desain yang estetik dapat menciptakan kesan positif dan meningkatkan kepuasan user. Lalu ada menyampaikan informasi. User interface sendiri memudahkan user untuk mendapatkan informasi yang ingin user cari. Lalu ada mengumpulkan input. UI memungkinkan pengguna untuk memasukkan data dan perintah melalui elemen-elemen seperti formulir, kotak teks, tombol, dan kontrol lainnya. Lalu di sini ada beberapa prinsip user interface. Yang pertama itu ada konsistensi, seperti pola interaksi, warna, logo font, dan icon harus tetap sama di seluruh aplikasi, sehingga pengguna tidak perlu mempelajari ulang. Lalu ada kenyamanan, comfortability, berkaitan dengan seberapa nyaman dan menyenangkan user merasa saat menggunakan suatu sistem perangkat lunak. Lalu ada intuitif. UI mudah dipahami dan digunakan user, dan dapat mengoperasikan sistem tanpa perlu pelatihan yang ekstensif. Lalu ada keterbacaan atau readability. User dapat membaca teks dengan mudah dan jelas. Lalu ada fleksibilitas kontrol pengguna. User control and flexibility. Memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan pengaturan dan preferensi sesuai dengan kebutuhan dan cara kerja mereka. Lalu di sini ada karakteristik interface. Di sini ada gambar layar atau screen layout merujuk pada tata letak dan pengaturan elemen-elemen visual di layar. Ini mencakup bagaimana berbagai komponen seperti teks, gambar, tombol, menu, dan kontrol lainnya diorganisasikan dan ditampilkan kepada pengguna. Lalu di sini ada graphical user interface atau biasa disebut GUI. GUI sendiri adalah antarmuka pengguna dengan memungkinkan interaksi dengan perangkat lunak atau sistem melalui elemen-elemen grafis seperti icon tombol, menu, dan jendela. Seperti yang dicontoh, ini ada seperti search bar ataupun jendela dan lain-lainnya. GUI ini memanfaatkan elemen visual untuk mempermudah pengguna dalam memberikan perintah dan menerima informasi dari sistem. Lalu di sini ada keyboard shortcut. Keyboard shortcut adalah kombinasi tombol keyboard yang digunakan untuk melakukan tindakan tertentu dengan cepat tanpa perlu menggunakan mouse atau navigasi menu. Contoh yang biasa kita gunakan itu adalah Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X, yaitu untuk salin, tempel, dan juga potong. Next. Lalu ada tampilan pesan kesalahan atau error message.
Tampilan pesan kesalahan ini adalah bagian penting dari antarmuka yang bertujuan untuk memberitahu pengguna tentang adanya masalah atau kesalahan yang terjadi dalam sistem aplikasi. Seperti contoh, di sini di contoh yang salah itu pada saat email ataupun CT belum diisi, itu hanya dijelaskan dengan tanda warna merah dan tanda seru. Sedangkan di contoh yang benar itu diberikan kejelasan bahwasanya CT itu harus diisi. Selanjutnya adalah Design of User Interface, yang mana berfokus pada antisipasi terhadap apa yang mungkin perlu dilakukan oleh pengguna dan memastikan bahwa interface memiliki elemen yang mudah diakses, dipahami, dan juga digunakan. Untuk elemen dari user interface ini ada 4, yaitu user atau pengguna, lalu selanjutnya test atau yang dilakukan oleh pengguna, lalu content, isi dari UI, dan juga work environment, yaitu di mana tes dilakukan oleh user. Steps of UI design. Yang pertama adalah mendefinisikan objek dan tindakan antarmuka pengguna. Lalu yang kedua, mendefinisikan peristiwa yang akan menyebabkan keadaan antarmuka pengguna berubah. Lalu yang ketiga, menunjukkan bagaimana pengguna menginterpretasikan keadaan sistem dari informasi yang disediakan melalui antarmuka. Yang keempat, menggambarkan setiap keadaan antarmuka seperti yang akan terlihat oleh pengguna akhir. Dan untuk hal-hal yang dipertimbangkan dalam mendesain sebuah UI adalah user-centered, simple dan intuitif, integration, konsisten, dan juga dapat mengurangi memory load dari sang user. Hardware interface. Jadi, apa itu hardware interface requirement? IEEE 830-1998 standar. Bagian hardware interface. The logical and physical characteristic of each interface between the software product and the hardware components of the system. Ini termasuk karakteristik konfigurasi seperti jumlah port, set instruksi, dan lain-lain. Lalu perangkat apa yang harus didukung, dan bagaimana perangkat harus didukung, dan juga protokol. Untuk physical karakteristik, mengacu pada aspek-aspek fisik atau material dari antarmuka perangkat keras, termasuk bentuk, ukuran, jenis konektor, kabel yang digunakan, dan parameter listrik. Ini mencakup semua aspek yang berhubungan dengan bagaimana perangkat keras terhubung dan berinteraksi secara fisik. Contohnya, seperti kabel dan pengkabelan. Menggunakan kabel Cat6 dengan panjang maksimum 100 meter. Lalu, untuk logical karakteristik, mengacu pada aspek-aspek non-fisik dari antarmuka perangkat keras yang lebih terkait dengan data, protokol, dan fungsionalitas yang diharapkan dari interaksi tersebut. Ini mencakup bagaimana perangkat keras dan perangkat lunak berkomunikasi dan bagaimana data diproses dan juga ditransfer. Contohnya, untuk jenis data, yaitu data suhu dikirim dalam format 16 bit integer. Supported device types. Bagian ini merinci berbagai jenis perangkat keras yang kompatibel dengan sistem perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Ini mencakup deskripsi spesifik dari perangkat yang dapat dihubungkan dan dioperasikan dengan perangkat lunak. Kompatibilitas fungsional. Menjelaskan fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh perangkat keras saat terhubung ke sistem, seperti printer, scanner, sensor, aktuator, ataupun modul komunikasi. Contohnya, perangkat lunak mendukung printer merek X, model Y, untuk pencetakan dokumen. Lalu untuk kompatibilitas teknis, menjelaskan aspek teknis dari perangkat keras seperti sistem operasi yang didukung, driver yang diperlukan, dan versi firmware yang kompatibel. Contohnya, perangkat ini kompatibel dengan sistem operasi Windows 10, Linux kernel 5.x, dan membutuhkan driver versi 2.1 atau lebih tinggi.
Selanjutnya ada data nature and control interaction. Nah, di mana bagian ini merupakan bagaimana cara transfer antara perangkat lunak dan perangkat keras. Ini juga mencakup jenis data yang dikirim dan diterima, serta format data dan frekuensi komunikasi. Nah, berikut ada beberapa subbab dari data nature dan control interaction, di mana ada jenis data. Nah, ini menjelaskan format dan tipe data yang diperuntukkan seperti teks, angka, gambar, sinyal digital, atau sinyal analog. Nah, contohnya, data sensor suhu dikirimkan dengan format JSON dengan interval 1 detik. Selanjutnya juga ada format data, yaitu menjelaskan struktur data yang dikirim termasuk header, payload, and checksum. Nah, contohnya yaitu data dikirim dengan format biner dengan 8 bit header dan 32 bit payload. Selanjutnya ada pengontrolan perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, yang pertama yaitu ada perintah dan sinyal kontrol. Nah, di mana ini menjelaskan perintah atau sinyal yang digunakan dalam perangkat lunak untuk mengontrol perangkat keras seperti perintah untuk memulai, menghentikan, dan juga mengubah pengaturan perangkat. Untuk contohnya, yaitu perangkat lunak mengirim perintah start untuk memulai operasi perangkat keras dan perintah stop untuk menghentikan operasi. Selanjutnya juga ada respon perangkat keras. Nah, di mana ini menguraikan bagaimana perangkat keras merespon perintah dari perangkat lunak, termasuk kode status atau data balik yang dikirim sebagai konfirmasi. Contohnya, perangkat keras mengirimkan kode status 0x00 untuk menandakan operasi berhasil dan 0xFF untuk kesalahan. Selanjutnya ada protokol, di mana protokol adalah seperangkat aturan yang menentukan bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses antara perangkat keras dan juga perangkat lunak. Protokol ini mencakup berbagai aspek seperti format data, urutan penerimaan, metode deteksi kesalahan, dan juga langkah-langkah keamanan. Nah, di protokol sendiri ada berbagai jenis protokol, yaitu ada protokol serial, ada protokol jaringan, dan juga ada protokol transfer data. Selanjutnya juga ada komponen-komponen utama yang harus ada di protokol, yaitu format data, siklus waktu atau timing, metode deteksi dan koreksi kesalahan, dan juga keamanan. Selanjutnya juga ada dokumentasi dari protokol itu sendiri, yaitu ada deskripsi protokol, ada spesifikasi teknis, ada interoperabilitas atau integrasi dengan perangkat lain, dan juga keandalan dan juga serta keamanan. Selanjutnya di sini aku bakal ngejelasin terkait dengan software interface. Nah, pertama apa sih definisi dari software interface? Software interface itu menjelaskan hubungan antara produk ini dan komponen perangkat lunak tertentu lainnya, termasuk database, sistem operasi, alat perpustakaan, dan komponen komersial terintegrasi. Hal tersebut dapat berupa user interface yang memungkinkan adanya interaksi dengan suatu program atau application programming interface untuk komunikasi antar perangkat lunak. Sebagai contoh, graphical user interface, command line interface, dan API yang memungkinkan pengembang mengakses dan menggunakan fungsionalitas suatu komponen perangkat lunak atau layanan. Nah, software interface itu digunakan yang pertama saat merancang UI dalam aplikasi termasuk GUI untuk aplikasi desktop atau mobile. Yang kedua, ketika berbagai komponen perangkat lunak perlu berkomunikasi atau terintegrasi satu sama lain. Dan yang ketiga, memberikan platform bagi pengguna untuk berinteraksi dan mengendalikan aplikasi software. Lalu terkait dengan contoh software interface, itu mengidentifikasi software interface yang pertama, jelaskan hubungan antara produk ini dengan komponen perangkat lunak spesifik lainnya. Yang kedua, mengidentifikasi item data atau pesan yang masuk ke dalam sistem dan keluar serta menjelaskan tujuan masing-masing. Yang ketiga, menjelaskan layanan yang dibutuhkan dan sifat komunikasi. Melihat dokumen yang menjelaskan protokol antarmuka pemrograman aplikasi secara terperinci. Dan yang keempat, mengidentifikasi data yang akan dibagikan di seluruh komponen perangkat lunak. Jika mekanisme berbagi data harus diimplementasikan dengan cara tertentu, tentukan hal ini sebagai batasan implementasi.
Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang communication interface. Next. Nah, untuk definisinya sendiri yaitu komunikasi antarmuka mengacu pada proses pertukaran informasi dan interaksi antara pengguna dan sistem, baik itu perangkat lunak, perangkat keras, atau aplikasi. Antarmuka bertindak sebagai jembatan yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol dan mengoperasikan sistem dengan mudah dan efisien. Next. Nah, ini karena untuk jenis communication interface-nya ada dua, yaitu UI dan yang kedua antarmuka perangkat keras atau HI. Nah, ini contohnya ada gambarnya kalau antarmuka pengguna atau UI itu adalah, next langsung aja. Seperti ini gambarnya. Nah, ini untuk yang pertama, UI itu berfokus pada interaksi langsung antara pengguna dan sistem, meliputi elemen visual dan interaktif seperti tombol, icon, menu, layar sentuh, dan input suara. Nah, untuk contohnya seperti ini, seperti tadi yang digambar pas awal, yaitu membuka aplikasi, mengetik, mengulir, atau men-scroll, memilih, atau mencubit dan memperbesar layar. Next. Nah, untuk yang kedua yaitu antarmuka perangkat keras atau HI, memfasilitasi komunikasi antar perangkat keras yang berada dalam sistem, mendefinisikan standar dan protokol untuk pertukaran data dan kontrol. Nah, untuk yang jenis yang kedua ini yaitu contohnya adalah port USB, kabel internet, Bluetooth, WiFi, konektor HDMI. Jadi yang untuk menghubungkan dari perangkat satu ke perangkat lainnya seperti itu. Oke, next. Nah, bagaimana sih merancang komunikasi antarmuka yang efektif? Nah, ini ada beberapa cara ya atau beberapa tips. Yang pertama yaitu fokus pada pengguna. Nah, diantaranya yaitu memahami kebutuhan mereka. Mereka butuhnya apa. Terus yang kedua, libatkan mereka dalam desainnya. Nah, jadi fokus kepada penggunanya. Jadi mengikut sertakan pengguna dalam pendesainannya ya. Terus yang kedua adalah gunakan desain yang intuitif. Yaitu yang pertama gunakan elemen familiar. Yang familiar yang biasa digunakan oleh user seperti apa. Terus buat struktur yang logis. Terus selanjutnya gunakan hierarki visual. Terus yang ketiga adalah konsisten. Nah, di sini itu terminologinya harus konsisten, gaya visualnya harus konsisten, perilakunya juga harus konsisten juga. Untuk yang keempat adalah berikan umpan balik atau feedback ya. Itu yang pertama konfirmasi tindakan, terus informasikan hasilnya seperti apa, terus umpan balik yang informatif kepada si penggunanya. Nah, terus yang terakhir adalah aksesibilitas, yaitu dapat digunakan semua orang. Jadi ranahnya itu luas, dapat digunakan semua orang. Terus teks alternatif. Terus selanjutnya adalah konten mudah dibaca, jadi dapat mudah dipahami oleh para usernya. Oke, next. Oke, mungkin teman-teman sekian penjelasan dan juga pembahasan dari kelompok 4 terkait dari external interface relation. Goblok. Oke, mungkin sekian teman-teman sekalian pembahasan dan juga penjelasan terkait dari external interface requirement dari kelompok 4. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.